Siapa yang ingin memimpin doa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu tadi, kegiatan kita ke depannya berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Nah, apakah semua adik-adik tahu kegiatan apa yang akan kita lakukan hari ini? Tidak. Nah, kakak beritahu ya, nama kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini adalah bimbingan kelompok. Ada yang pernah mendengar bimbingan kelompok? Tidak. Nah, kakak jelaskan dulu apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu merupakan suatu layanan dalam bimbingan dan konseling, di mana bimbingan kelompok ini dilakukan secara berkelompok, yaitu anggotanya terdiri dari 8 sampai 15 anggota, di mana kita melakukannya dengan duduk berlingkaran seperti ini agar menjalin komunikasi yang lancar. Nah, dalam bimbingan kelompok ini, kakak berharap kepada adik-adik semuanya ketika akan memulai kegiatan nanti berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Kakak yakin adik-adik bisa mengeluarkan pendapatnya dan mengetahui apa yang akan disampaikan. Oke, sebelum kita memasuki kegiatan berikutnya, agar suasana lebih cair, agar lebih hangat, kakak memiliki game, nama gamesnya rangkai kata. Nah, rangkai kata itu nanti kita sebutkan nama kita, kemudian sebutkan warna kesukaan. Selanjutnya berangkai terus sampai kakak, dimulai dari sebelah kiri kakak. Nama Zalfi, warna kesukaan hitam. Oke, lanjut. Ya. Suka hitam. Tunggu dulu ya kak. Nah, sebelum mereka menyebutkan nama dan warna kesukaan, nah kita sebut dulu ya. Ya. Tunggu. Selfie suka hitam. Yoga yang suka hitam. Oke. Zalfi hitam yang hitam ini. Coba putih ayo. Ini biru. Gitu. Zalfi hitam. Yoga hitam. Ini biru. Yoga Putra hitam. Ungu. Coba ungu. Oke, lanjut. Zalfi warna suka hitam. Suka warna hitam. Yoga hitam. Dini biru, hitam, ungu. Saya suka warna pink. Bisa ulang lagi, sebutkan namanya. Oh iya. Bukan suka warna hitam. Ayu suka warna ungu. Isa suka warna pink. Oke, lanjut. Oke. Delmi suka warna hitam. Yoga suka warna hitam. Dini suka warna biru. Putra suka warna hitam. Ayu suka warna ungu. Isa suka warna pink. Pasti suka warna burgundy. Oke, berganti. Lanjut. Zalfi suka warna hitam, Yoga suka warna hitam, Dini suka warna biru, Putra suka warna hitam, Ayu suka warna gelap, Isa suka warna pink, Pasya suka warna burgundy, Ulfa suka warna coklat. Oke, coklat. Kakak ulang lagi. Zalfi suka warna hitam, Yoga suka warna hitam, Dini suka warna biru, Putra suka warna hitam, Ayu suka warna pink, ungu. Ayu Nisa suka warna pink. Pasya suka warna burgundy. Ulfa suka warna coklat. Kakak suka warna biru. Oke. Nah, dengan adanya speaking tadi, suasana kita menjadi lebih hangat dan ceria ke depannya. Kakak ulangi sedikit lagi apa itu BKP. BKP itu merupakan layanan yang terdiri dari 8-15 orang, di mana duduknya dilakukan secara peningkaran seperti ini, dan kita nanti akan menyampaikan informasi yang kita ketahui kepada teman-teman agar kita bisa bertukar pendapat. Nah, kemudian
Bimbingan kelompok ini terdiri dari dua, yaitu topik bebas dan topik tugas. Nah, yang saat ini akan kita lakukan yaitu topik tugas, di mana topik ini dari kakak sendiri. Topik yang akan kita bahas yaitu tentang bahaya hoax, tentang hoax. Nah, adik-adik ada yang tahu apa itu hoax? Tidak, Kak. Oke, kita dengarkan dulu dari Ulfa. Hoax itu adalah berita palsu. Oke, berita palsu. Siapa lagi yang tahu apa itu hoax? Oke, Hoax adalah berita yang tidak jelas. oke, bagus. Berita yang tidak jelas. Ali, apa itu hoax? Persebaran berita. Oke. Apa lagi? Darwi? Apa itu hoax? Oke, Dini? Berita yang sumbernya tidak jelas. Ya, bagus. Berita yang sumbernya tidak jelas. Nah, betul yang dikatakan adik-adik tadi, hoax itu merupakan berita atau informasi yang asalnya tidak jelas dan kejelasan isi beritanya itu belum tentu benar. Kemudian, siapa yang tahu bagaimana cara mengenali hoax? Oke, dilihat dari sumbernya. Dilihat dari sumbernya. Ada lagi? Sama. Dari sumbernya, ya kan? Ya. Oke, boleh, bagus. Siapa lagi? Ini? Bagaimana kita mengenali hoax itu? Dari mana kita mengenali itu berita hoax? Mencari informasi. Cari informasi, oke. Ada lagi? Oke, dilihat dari kebenarannya. Boleh. Yang dikatakan oleh adik-adik semuanya benar. Ayo. Mencari informasi dari sebuah akun. Mencari informasi dari sebuah akun yang akunnya itu Seperti tidak lambe turah. seperti lambe turah yang kejelasannya belum pasti gitu ya. Bagus. Yang dikatakan adik-adik semuanya benar. Cara mengenali hoax itu kita tahu dari sumbernya. Sumbernya itu apakah dia dari situs yang resmi atau tidak, kemudian kejelasan beritanya itu jelas atau tidak. Kalau dari kakak, cara mengenali berita hoax itu adalah dari kata-katanya tidak jelas. Jadi kata-katanya tuh kalau berita-berita dari artikel atau berita yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang resmi itu pasti tersusun kata-katanya. Tapi kalau berita hoax itu pasti kata-katanya itu dia acak-acakan. Nah, seperti itu. Ajakan untuk menyebarkan. Nah, kalau berita hoax itu dia ada kata-kata untuk menyebarkan. Segera sebarkan berita ini. Ada adik-adik menemukan itu? Ada. Sering kali menemukan seperti itu. Nah, kemudian dia menggunakan kata-kata yang berlebihan, yang hiperbola, istilahnya bahasanya yang berlebihan. Nah, apakah dari hoax ini ada kerugian yang akan kita alami? Ada. Nah, apa contohnya kerugian dari hoax ini? Oke, boleh? Oke, penipuan. Bagus. Ada lagi? Sama, Kak. Ada apa? Sama. Penipuan. Dana apa dana? Kerugian. Oke, boleh Selfie. Apakah karena beritanya hoax terkadang kita memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi itu Kak? Oke, bagus. Memikirkan sesuatu itu yang belum tentu bisa terjadi. Oke. Kerugian dari hoax itu yaitu menyebabkan kecemasan. Beritanya tidak jelas yang menyebabkan kita cemas. Misalnya contohnya di sekitar wilayah kita lah, misalnya nanti bilangnya ada longsor atau gempa, padahal belum tentu tahu berita kejelasannya itu. Biasanya yang bertugas untuk mengeluarkan berita itu nah betul, BMKG. Kalau bukan dari BMKG, kita tidak bisa menerima berita tersebut secara mentah-mentah. Nah, sulit mengambil keputusan. Misalnya dari tadi kebohongan bilangnya akan ada longsor di dekat tempat tinggal kita, sehingga kita menjadi sulit untuk memutuskan apakah kita harus tetap di rumah ataukah
oleh dengan teman atau orang lain. Nah, kemudian dari kerugian-kerugian yang tadi adik-adik sampaikan, itu ada cara mencegahnya. Apakah adik-adik tahu bagaimana cara mencegah hoax? Lebih teliti dan telaten dalam membaca atau mencerna suatu informasi. Oke, bagus. Lebih teliti dalam Kita mencari tahu kepada yang berpihak. Oke, kita mencari tahu kepada yang berpihak gitu, atau yang lebih profesional, boleh? Cari tahu lebih detail tentang berita yang digunakan. Oke, bagus. Mencari tahu lebih detail dari berita yang kita dapatkan. Ada lagi? Jangan tergoda emosi, soalnya hoax itu biasanya dirancang untuk memicu kemarahan seseorang. Oke, bagus. Boleh? Ada lagi? Pas. Oke. Dari hoax yang kita terima itu kita bisa mencegahnya. Caranya itu boleh yang dikatakan dengan adik-adik, membacanya dengan teliti, kemudian mencari tahu apakah berita itu benar atau tidak. Kemudian kita meningkatkan literasi lebih lagi untuk membaca suatu berita apakah itu benar atau tidak. Kemudian kita meningkatkan literasi lebih lagi untuk membaca suatu berita apakah itu benar atau tidak. Nah, tidak terasa kita di penghujung hari sebelum penghujung kegiatan. Nah, sebelum kakak sepertinya melihat ada semuanya ini sepertinya suntuk. Jadi kakak ada ice breaking satu lagi sebelum kita menuju akhir kegiatan. Semuanya berdiri terlebih dahulu. Diri. Ping, ya. Tepuk sakit. Oke. Nah, caranya ice breaking yang tepatnya. Kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya sampai sebanyak kita. Kita ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sama kakak. Kita menghitungnya sampai 8. Cara mainnya, yang menyebut angka 1 jongkok. Kalau sudah jongkok, yang menyebut angka 1 sebut angka 2. Siapa saja boleh menyebut angka 2, tapi tidak boleh bersamaan. Jadi kalau bersamaan jongkoknya atau menyebutnya keluar. Berarti tidak. Kalau di nomor-nomornya ini, kami nomor 23. Menghitungnya itu acak. Jadi tidak ada penentuan kita menghitung nomor berapa. Jadi yang penting kita menyebut angka dan mempertahankan angka itu. Gimana ya? Kita coba ya. Oke. Dimulai dari siapa saja boleh menyebut angka 1. Kalau setelah menyebut angka 1 jongkok berarti angka 2. Oke. 1, 2, 4, 3 dulu dong. Menyebut angkanya berurutan. Iya, kira boleh kalau langsung ngetahuin. Enggak, tapi kalau misalnya kita jongkoknya berbarengan, berarti kalah. Oh iya, iya benar. Oke. Oke, bisa. Oke, mulai. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 6. 7, 8. oke. Kalau Selvi berasal karena terakhir. Aduh, oke. Selvi berdiri di sini aja berarti. Enggak usah ini. Oke, tinggal kita aja. 8. Oke. Berdiri. Mulai. 1, 2. Oke, berdiri lagi. 2. 3, 4,
hoax tadi ada yang bisa menyimpulkan? Oke, boleh? Nah, hoax itu adalah berita yang tidak hoax adalah berita yang tidak fakta atau palsu yang disebarluaskan secara legal di media sosial dan bersifat mengajak. Oke, bagus. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan dari hoax yang telah kita bahas tadi? Kayak ini. Oke, bagus. Ada lagi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Tapi ya, tidak ada maksud ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa hoax itu merupakan berita atau suatu informasi yang kebenarannya itu tidak jelas. Kemudian bagaimana cara kita menyikapinya, yaitu tidak menyebarkannya secara langsung. Kita harus membacanya terlebih dahulu. Apakah itu berita yang benar atau tidak, atau berita itu apakah pantas untuk kita sebar atau tidak. Maka kita harus mencari kejelasannya terlebih dahulu. Nah, kemudian cara kita mencegah hoax itu agar lebih meluas, yaitu kita tidak kita harus membacanya lebih teliti terlebih dahulu. Kemudian kita cari sumber terpercaya apakah berita itu benar atau tidak. Nah, setelah kesimpulan ini, bagaimana pesan dan kesan adik-adik dalam mengikuti kegiatan BKP ini? Mulai dari Zelfi. Kesannya senang. Kesannya oke, lanjut. Yoga. Harus tidak berjaga-jaga. Oke, bagus. Lanjut. Citra. Untuk kesannya video ini sangat menyenangkan untuk pemirsa. Untuk pesannya semoga video ini bisa belajar untuk depannya. Oke. Oke. Lanjut. Pesannya yang dapat dalam kegiatan ini adalah kita akan kedepannya membahas yang lebih lagi, dan kedepannya seluruh karena ada SPG-nya kita senang. Kesannya kegiatan hari ini sangat senang. Kalau kesannya saya lebih bisa berhati-hati lagi kalau saya dapat dekat sama orang. Oke, lanjut. Kalau pesannya senang, seru, asik. Kalau kesannya semoga dengan belajar tentang hoax ini, saya lebih pandai lagi dalam menilai dan memilih berita yang sesuai dengan fakta. Oke, bagus. Nah, kemudian Kak mau minta komitmen adik-adik setelah kita keluar nanti dari ruangan ini bagaimana? Bagaimana komitmen dari materi yang kita bahas tadi tentang hoax? Bagaimana sertifikatnya? Ya, aku dulu. Ayo, boleh? Komitmennya adalah saya harus lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial dan menerima informasi. Oke, bagus. Lanjut. Komitmen saya untuk kedepannya itu saya kedepannya lebih bisa lagi dalam mencerna informasi yang diberikan ataupun yang sekarang ini seliweran di FYP. Bagus. Lanjut. Komitmen saya semoga kedepannya saya lebih teliti lagi dalam melihat sumber dari berita. Ya, bagus. Lanjut. Komitmen saya pada hari ini yaitu saya lebih berhati-hati menggunakan sosial media atau mendapat informasi dari orang lain. Kita akan mencari tahu apakah itu apakah benar atau tidak.
Oke, bagus. Jadi ya. Komitmen saya setelah memberikan itu, saya akan mencoba untuk mengisi ulang informasi yang saya terima, dan juga saya akan mencari kebenaran dari informasi tersebut sebelum saya sebarluaskan. Oke, bagus. Ya, Bapak. Nah ini ya kita akan mencaci informasi lagi. Informasi hoax. Ya. Oke, bagus. Lanjut, Tapi. Akan lebih hati-hati menggunakan media sosial. Oke, bagus. Semua komitmen adik-adik semoga terjalani dengan lancar dan benar-benar melakukannya. Amin, amin. Oke, kalau misalnya kita akan melakukan BKP lagi, apakah adik-adik mau? Kapan kira-kira? Minggu depan? Minggu depan di mana? Di sini. Di sini. Oke, boleh. Hari ini Hari besok. hari yang sama. Hari yang sama. Minggu besok. Ya. Oke, topik yang berbeda. Berarti kita bahas topik yang lain lagi ya. Ya. Oke, terima kasih atas partisipasi adik-adik semuanya. Kita harap informasi yang kita bagikan dan kita saling bertukar informasi berguna bagi kita semuanya. Kakak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.